Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, gimana nih kabar-kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Oh iya, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Al-Hakim. Saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, mengambil prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah beserta perkembangannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya mau nanya nih ke teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu nggak tuh apa itu ilmu hadis? Kan sering dengar nih. Coba, ada yang tahu nggak? Oke. Jadi ilmu hadis ini ialah sebuah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwinya. Tadi kan saya bilang ada perawi dan marwi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu perawi dan ataupun marwi, saya akan jelaskan. Nah, jadi yang dimaksud perawi ini ialah orang-orang yang menyampaikan, menerima, dan memberi kabar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang biasa disebut dengan sanad. Sedangkan marwi ialah sebuah redaksi atau isi periwayatan yang biasa disebut dengan matan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu hadis ialah sebuah keadaan perawi atau yang meriwayatkan dan apa yang diriwayatkan atau matan. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk penjelasan tentang perawi dan marwi. Sekarang kita lanjut dalam pembagian ilmu hadis. Untuk pembagian ilmu hadis ini itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ilmu hadis riwayah dan yang kedua itu udah pasti dong ilmu hadis riwayah. Pastinya. Untuk ilmu hadis riwayah ini ialah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataannya, perbuatan, takrir, tabiat ataupun tingkah laku beliau. Untuk ilmu hadis riwayah ini itu sudah ada pada saat Nabi kita masih hidup. Artinya bersamaan dengan mulainya hadis riwayah tersebut. Nah, pada saat itu para sahabat ini sangat memperhatikan sekali teman-teman terhadap ilmu Nabi atau ilmu hadis Nabi. Beliau berusaha atau mereka berusaha memperolehnya melalui mendatangi majelis, terus mendengar serta menyimak pesan dan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya teman-teman ya, para sahabat ini sampai rela untuk bergantian, bahkan sampai janji pula ke yang lainnya. Mengapa begitu? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Mengapa para sahabat ini sampai segitunya? Supaya jika nanti kalau ada sahabat yang nggak bisa datang atau nggak bisa hadir, nah disitulah ada penggantinya teman-teman. Menggantikan untuk apa? Untuk mendatangi sebuah majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pastinya udah pada kenal dong siapa Umar bin Khattab ini. Beliau kan khalifah kedua setelah khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Begitu. Jadi Umar bin Khattab ini berbicara kepada tetangganya yang berasal dari kaum Ansor. Beliau berbicara seperti ini, "Wahai tetanggaku, apakah engkau mau secara bergantian datang ke sebuah majelisnya Rasulullah SAW? Apabila sudah giliranku untuk hadir ke sebuah majelis, maka aku akan menyampaikan kepadamu apa yang aku dapat dari Rasulullah SAW." Seperti itu teman-teman. Begitupun sebaliknya, oke? Nah, jadi udah pada tahu dong mengapa para sahabat ini sampai rela untuk bergantian, bahkan sampai janji pula. Jadi apapun yang para sahabat dengar dan terima dari Rasulullah, maka para sahabat ini akan berusaha untuk memahaminya dengan sangat baik dan memeliharanya melalui hafalannya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita beralih ke selanjutnya, yaitu ilmu hadis diroyah. Untuk ilmu hadis diroyah ini ialah sebuah ilmu yang membahas tentang syarat-syarat, macam-macam, serta hukum-hukum. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, metode apa yang dipakai seorang periwayat dalam meriwayatkan
itu syarat-syaratnya. Sedangkan macam-macamnya, apakah hadis ini dapat bersambung atau tidak bersambung, itu macam-macamnya. Sedangkan hukum-hukumnya, apakah hukum ilmu hadis ini dapat diterima atau tidak diterima, artinya ditolak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ialah sebuah hal yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang sama. Seperti itu teman-teman, untuk penjelasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya teman-teman, yaitu perkembangan ilmu hadis. Sebentar ya teman. Nah, untuk perkembangannya itu, pada periode awal atau periode Nabi Muhammad SAW, untuk ilmu hadis riwayah ini diawali dengan larangan dalam menulis sebuah hadis. Mengapa begitu? Ada yang tahu? Oke. Jadi mengapa begitu? Karena takutnya nanti ilmu hadis ini tercampur ataupun bercampur dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua itu boleh dan tidak boleh dalam menulis hadis kecuali di kondisi yang tertentu saja. Sedangkan untuk ilmu hadis diroyah ini pada masa periode Nabi Muhammad SAW itu ditandai dengan dasar-dasar ilmu hadis sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, itu untuk periode awal atau periode Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk dalam periode selanjutnya, yaitu periode para sahabat. Nah, untuk periode sahabat ini, ilmu hadis riwayah itu ditandai dengan pembatasan dalam periwayatan untuk orang yang meriwayatkan, dan harus disertai dengan seorang saksi dan bersumpah terlebih dahulu. Mengapa begitu? Karena maraknya hadis-hadis palsu yang muncul pada saat itu yang disebabkan oleh konflik politik yang terjadi. Untuk ilmu hadis diroyah ini pada masa para sahabat itu ditandai dengan penyampaiannya yang secara lisan, dan periwayatannya pun harus disertai dengan sanad, sumpah, serta saksi. Sekarang kita lanjut ke periode selanjutnya, yaitu periode tabi'in. Untuk periode tabi'in ini ya teman-teman, ilmu hadis riwayah itu ditandai dengan pembukuan hadis-hadis atas perintah, tahu atas perintah siapa? Atas perintah Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Atas perintah inilah muncul model-model kitab hadis. Ada yang tahu nggak nih apa aja model-modelnya? Oke. Untuk model-modelnya itu ada 3, yaitu Muwatta, Musonab, dan Musnad. Untuk kitab Muwatta dan Musonab itu berdasarkan kepada sebuah bab ataupun tema. Misal seperti bab tentang perjinahan dan bab tentang zakat, seperti itu, ataupun yang lain-lain ya pastinya. Sedangkan Musnad ini itu berdasarkan kepada periwayatannya. Contoh seperti Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Hambali, ataupun Musnad imam yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu periode tabi'in. Nah, pada periode ini ilmu hadis riwayah ditandai dengan masa keemasan. Mengapa begitu? Ada yang tahu? Nah, oke. Karena dipisahkannya antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Udah pasti. Nah, untuk ilmu hadis diroyah ini ditandai dengan tersambungnya ilmu hadis dengan fikih dan usul fikih, seperti kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah. Ada yang tahu karya dari siapa? Nah, karya dari Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kita masuk dalam periode terakhir, yaitu periode setelah tabi'in. Nah, untuk periode ini, untuk ilmu hadis riwayah ini itu ditandai dengan penulisan hadis secara sistematik. Ada yang tahu apa itu sistematik? Nah, sistematik itu artinya aturan, artinya menulis hadis secara teratur gitu. Sedangkan untuk ilmu hadis diroyah itu ditandai dengan penulisan hadis yang berdiri sendiri. Seperti itu teman-teman untuk perkembangan ilmu hadis. Nah, jadi
Cukup segitu aja ya. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah, karena kebenaran itu udah pasti hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.